Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 7 November 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Bersyukur pada hari ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan salah satunya adalah dengan menghayati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan penghayatan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena penyertaan dan pertolonganmu bagi kami. Hari ini kami dapat melakukan berbagai aktivitas. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kami merasakan perlindungan Tuhan. Saat ini kami akan menghayati, menghidupi kebenaran firman-Mu, karena itu kiranya Tuhan yang berkenan memancarkan kasih dan hikmat-Mu, supaya kami dapat memahaminya dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus para pemimpin bangsa kami, para eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang baru dilantik. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebenaran, keadilan, mencurahkannya bagi para pemimpin bangsa kami. Demikian juga untuk seluruh pemangku kepentingan bangsa Indonesia dalam upaya kami untuk mewujud nyatakan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk gereja, memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kami melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh besar kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami ingin untuk terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu. Karenanya Tuhan, kiranya sertailah kami dalam kami memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan, juga di dalam kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kiranya Tuhan berkati, supaya semakin banyak orang merasakan, mendengarkan, dan juga menanggapi kabar sukacita yang dari Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari ini adalah membela orang berdosa. Membela orang berdosa. Wah, kalau kita lihat di sekitar kita dan juga diri kita, ada banyak perbuatan-perbuatan, ada pencurian, ada pencuri, macam ragam pencurian, ada pembunuhan. Di banyak tempat, di waktu yang berbeda-beda, kita melihat mendengar adanya peristiwa-peristiwa pembunuhan, para korban juga para pelakunya. Kita melihat adanya tindak korupsi di mana-mana dilakukan oleh kalangan-kalangan terhormat, para pemimpin yang mempunyai kuasa dan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Itulah tindakan-tindakan yang sering kita lihat, kita perhatikan, kita dengarkan. Dan kita bisa mengkategorikan tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan dosa. Dengan demikian ada banyak orang berdosa, dan hal ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang melakukan dosa. Orang yang terhormat, orang yang terpandang, pemimpin, mulai dari tataran yang terendah sampai dengan tataran yang tinggi, semuanya pernah melakukan dosa. Nah, sekarang yang menjadi topiknya adalah membela
orang berdosa. Nah, yang kemudian menjadi diskusi menarik adalah apakah dengan membela orang berdosa itu sama dengan membela perbuatan dosa? Atau membela orang berdosa itu tidak sama dengan membela perbuatan dosa? Ini yang akan kita pelajari dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita pun yang menghayati, yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah termasuk orang-orang yang berdosa. Kita termasuk orang-orang berdosa. Seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Orang-orang yang terhormat, para elit pun melakukan tindakan dosa. Yang kita lihat di sini adalah tindakan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita perhatikan di sini adalah tindakan Tuhan Yesus Kristus, yaitu tindakan untuk membela kita yang berdosa, membela orang-orang yang berdosa. Untuk membela orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, dengan sukarela, berkorban sampai Ia mati. Mati untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu membela perbuatan dosanya? Tidak kan? Kita akan mengatakan tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan atau tidak melakukan pembelaan terhadap perbuatan dosanya. Ia membela orang yang berdosa. Kenapa orang yang berdosa itu dibela? Karena ia tahu orang yang berdosa tidak bisa membela dirinya sendiri. Karenanya Tuhan melakukan pembelaan terhadap orang-orang berdosa. Tetapi tentang perbuatan dosanya itu tetap dikutuk, tidak dibenarkan. Salah adalah salah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga tentunya untuk kita yang sudah merasakan pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu kita lakukan di tengah kehidupan di mana kita semua potensial untuk melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran? Apakah kita akan menghakimi ataukah kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membela orang berdosa. Perhatikan, membela orang berdosa. Bukan membela perbuatan dosanya, tetapi membela orang berdosa. Ini dua hal yang berbeda. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah membela orang berdosa. Demikian kiranya Tuhan memampukan kita dalam kehidupan bersama untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang berdosa. Sekali lagi dengan kesadaran bahwa kita pun adalah orang berdosa. Kiranya Tuhan menyertai kita, menolong kita. Amin.